sekarang ada yang bertanya juga berikutnya itu, apakah hubungannya antara operasi bedah epilepsi ini dengan kecerdasan? Apakah nanti dengan dilakukan tindakan operasi kecerdasannya akan menurun? Nah, justru sebaliknya ternyata yang terjadi itu bahwa setelah dilakukan tindakan pembedahan ini, kebanyakan pasien itu akan merasakan bahwa memori jangka pendeknya itu lebih baik, lebih bisa mengingat, long term memory juga jadi lebih baik, yang sebelumnya pelupa jadi lebih ingat, seperti itu. Termasuk emosional juga, yang sebelumnya misalkan dia tidak bisa mengendalikan emosinya, sekarang dengan tindakan operasi dia jadi lebih bisa mengendalikan emosi. Ini tentunya kita lakukan pemeriksaan yang komprehensif menyeluruh sebelum dilakukan tindakan operasi. Jadi kita harus yakin bahwa di sisi itulah sumber kejang, di sisi otak itulah yang akan kita ambil, itulah di situ sumber kejangnya. Dan ini semua kita berikan penjelasan ke pasien dan keluarga setelah kita melakukan pemeriksaan yang detail, mulai dari EEG, kemudian MRI-nya sekuen khusus juga. Jika kita masih belum bisa menemukan sumber kejang, kita naik ke pemeriksaan PET scan. Kemudian kita juga ada pemeriksaan neuropsychology test untuk melihat kemampuan dari masing-masing lobus atau area otak ini. Dari situ semua itu nanti yang kita jadikan dasar untuk melakukan tindakan. Nah, kalau kongruen atau bagus semuanya mengarah ke satu titik dan dilakukan tindakan bedah, biasanya nanti justru akan baik outcome-nya bagi pasien. Outcome-nya jadi baik, termasuk salah satu yang saya jelaskan tadi, memorinya lebih baik, emosinya lebih baik, seperti itu. Tapi memang tidak kita pungkiri bahwa dalam setiap tindakan itu selalu ada yang namanya komplikasi. Ini yang harus kita sampaikan. Salah satunya adalah misalkan kalau kita lakukan tindakan operasi daerah temporal, di sini ada jaras untuk penglihatan namanya Meyer's loop. Maka kita mau tidak mau pasti akan mengambil jaras penglihatan ini, sehingga akhirnya nanti akan berefek pada gangguan penglihatan. Kita bilangnya kuadranopi. Seperempat penglihatan kita itu akan kabur, tetapi biasanya pasien tidak menyadari. Itu akan kelihatan betul jika kita lakukan pemeriksaan yang lebih detail spesifik dengan Humphrey, namanya Humphrey perimetry. Nah, yang lain misalkan di sini juga ada yang namanya jaras untuk mengatur pergerakan tubuh ke arah kontralateral. Ada dekat dengan area yang mengatur pergerakan tubuh kontralateral. Kadang-kadang kalau terjadi injury di daerah situ juga akan menyebabkan kelemahan, tapi biasanya transient asal kita tidak memotong pembuluh darahnya itu. Makanya operasi epilepsi itu benar-benar delicate, benar-benar operasi yang smooth, yang bagus, yang harus direncanakan dengan bagus, dengan baik untuk menghindari adanya komplikasi-komplikasi itu lagi. Yang lain disebutkan di jurnal, misalkan komplikasi yang lain, misalkan infeksi, kemudian kebocoran cairan otak, seperti itu. Salah satu tindakan kita dengan membuat bukaan yang minimal atau minimal akses, minipteronal akses itu adalah salah satunya untuk menghindari komplikasi infeksi, sehingga kita tidak membuka otak, mengekspos otak terlalu lebar. Bagaimana kita tahu, misalnya jika kita sebagai pasien atau keluarga pasien, apakah saya memang benar-benar kandidat yang bagus untuk dilakukan tindakan operasi? Nah, tentunya yang bersangkutan harus periksa ke dokter. Nanti dokter akan menjelaskan, kita akan menjelaskan apakah epilepsi yang dialami oleh yang bersangkutan itu cocok untuk dilakukan tindakan pembedahan. Dengan apa kita melakukan pemeriksaannya? Dengan itu tadi, kita cek semiologinya, ada aura apa enggak, bentuk kejangnya seperti apa, bagaimana status pengobatannya, EEG-nya bagaimana, MRI-nya apakah kita bisa menemukan kelainan, seperti itu. Dari itu semua nanti kita rangkum dan kita berikan penjelasan ke pasien. Jika cocok dan bisa dan mengarah ke satu titik, misalkan di sisi temporal memang sumber penyebab kejangnya, kita bisa lakukan tindakan pembedahan. Nah, kemudian apa yang harus dipersiapkan kalau kita ingin dilakukan tindakan operasi? Nah, yang pertama tentunya kita harus menyiapkan mental kita, bahwa kita berdoa bahwa ini merupakan salah satu ikhtiar yang diambil untuk kesembuhan, dan ekspektasi atau harapan dari pasien, keluarga ini harus cocok dengan apa yang dijelaskan oleh dokter, bahwasanya tindakan operasi itu sebagai salah satu rangkaian dari tindakan
pada tata laksana epilepsi, tidak bisa menggantikan satu sama lain. Artinya kalau sudah operasi, berarti nanti obat tidak perlu minum semua. Nah, bukan seperti itu juga sebenarnya. Jadi semuanya harus jadi satu kesatuan, saling melengkapi satu sama lain. Ketika harapan, ekspektasi pasien, keluarga, dan dokter ini match, maka ini akan lebih mudah untuk jalan ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya apa? Dokter akan memeriksa, labnya dicek semuanya memenuhi persyaratan untuk tindakan pembiusan dan operasi apa enggak, parunya dicek. Ketika bagus, maka pasien akan datang pada hari H untuk dicek lab itu. Hari berikutnya akan dilakukan tindakan pembedahan sayatan minimal, misalkan seperti itu. Dan biasanya pasien akan tinggal di rumah sakit sekitar 4-5 hari. Ketika lukanya sudah kering bagus, kemudian dia bisa pulang. Dan setelah tindakan operasi, obat tetap harus diminum, tidak boleh dilepas. Dosisnya biasanya tetap akan kita samakan sampai 1 tahun sampai 2 tahun setelah tindakan operasi, baru dilakukan tindakan evaluasi. Dan apakah obat nanti bisa dilepas setelah tindakan operasi? Itu ada beberapa hal yang bisa jadikan pertimbangan. Yang pertama, salah satunya adalah patologi anatomi. Seperti yang saya jelaskan lagi, bahwa ternyata epilepsi itu ada penyebabnya, salah satunya penyebab struktural. Nah, patologi anatomi itu adalah kita memeriksa hasil yang dioperasi itu, diperiksa, dicek ada kelainan apa. Kalau ternyata ada kelainan struktural, maka nanti tentunya akan mempengaruhi proses apakah ini obat bisa diturunkan apa enggak, atau bahkan bisa lepas obat sama sekali. Itu hal-hal yang akan sangat menentukan tindakan-tindakan berikutnya. Jadi tidak sekedar operasi kemudian selesai seperti itu enggak, tapi follow up berikutnya, follow up jangka panjang tetap akan dilakukan. Dan tentunya itu semua harapannya adalah ketika tindakan ini dilakukan, maka kualitas hidup dari pasien itu juga akan jadi lebih baik. Dengan membaiknya kualitas hidup pasien, tentunya keluarga, pendamping yang mendampingi juga akan lebih senang, kualitas hidupnya juga bisa lebih membaik, stres setiap kali melihat anggota keluarga kita kejang juga akan jauh lebih berkurang, jadi membaik karena melihat anggota keluarga kita yang sudah jadi lebih baik kondisinya. Nah, ini adalah salah satu contoh gambaran MRI yang saya sebut tadi, kasus untuk temporal lobe epilepsi. Jadi pasiennya memiliki aura ketakutan, perutnya tidak enak, mual, muntah, kemudian setelah kejang bisa sampai clustering. Sekali kejang bisa berturut-turut serangannya 2 kali 3 kali, belum sampai sadar, kejang lagi seperti itu. Dari MRI kita dapatkan adanya hipokampal sklerosis. Hipokampal sklerosis itu hipokampusnya mengecil. Ini adalah hipokampusnya itu, ini area hipokampus. Kita bandingkan antara sisi yang kanan ini cukup normal, yang kiri ini mengecil, putih, ditandai putih. Dan sekuen ini adalah sekuen khusus di mana kita pemeriksaannya itu tipis-tipis potongannya, kurang lebih 1 mili non gap. Ini adalah potongan T2 flare, dan biasanya nanti yang akan mengerjakan teman-teman dari dokter radiologi. Nah, sering kita melihat pasien-pasien obatnya sudah 2, mungkin obatnya sudah 3, tapi kok masih sering blank dok, masih sering kejang seperti itu. Maka kita perlu sekali untuk melakukan pemeriksaan MRI, salah satunya MRI seperti ini. Nah, ketika kita sudah bisa menemukan ada kelainan struktural di otak seperti ini, maka akan lebih mudah bagi kita dokter bedah, dokter yang menangani tindakan bedah epilepsi, untuk memberikan penjelasan ke pasien dan keluarga langkah-langkah berikutnya apa yang bisa dilakukan agar kualitas hidupnya bisa jadi lebih baik. Saya Dr. Heri Subianto, spesialis bedah saraf, konsultan neurofungsional. Jangan lupa ikuti terus perkembangan informasi kesehatan lainnya di channel YouTube ini.